wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu hari libur teman-teman karena hari ini kan tanggal merah. Kebetulan kemarin kita masih kosong untuk pertemuan 3D animasi karena kemarin Mas Zaid berhalangan sinyalnya masih jelek. Jadi Mas Zaid ada waktu hari ini untuk mengganti jam teman-teman kemarin yang belum selesai di animasi 3D-nya. Oke, untuk teman-teman bisa dibuka dulu kameranya supaya bisa kita foto untuk presensi. Oke, silakan teman-teman buka kameranya. Kita screenshot dulu. Screenshot siapa mas? Oke, namanya yang belum diganti, mohon diganti dulu ya. YA underscore nama, Fadlan, Fajar, Alia, Willy. Hari ini cukup sepi ya. Oke, biasanya Mas Arya. Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Dah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke Mas Zaid ya. Mas Zaid, apakah sudah ready? Ready. Oke, karena Mas Zaidnya udah hadir, dan Mas Zaid dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Hanif atas waktunya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hmm, Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak. Oke, ya. Ya sebelumnya mohon maaf kita akhirnya ganti jadwal dari sebelumnya karena ya ada kendala juga di koneksi dan perjalanan juga kemarin dan kemarin juga nyari waktu akhirnya nemunya sekarang bisanya. Jadi mohon maaf sebelumnya juga kepake waktu teman-teman karena harinya hari libur ya jatuhnya ya. Oke, mungkin kita singkat aja untuk hari ini karena kemarin sempat kita buka juga, jadi mungkin hari ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Terakhir kita bahas berkaitan dengan 3D ya. Nah, ini mungkin kita sama metodenya, kita lebih ke sharing aja untuk setiap pertemuannya. Jadi teman-teman mempelajari dari course yang udah di-share di apa di web atau di sistemnya. Nah, di sini teman-teman lebih ke sharingnya. Jadi kita nggak terlalu banyak berkaitan dengan praktek dan lainnya karena prakteknya pasti sudah ada di course-nya juga gitu. Oke, teman-teman, terakhir kita sampai mana? Saya agak lupa juga kemarin. Mungkin teman-teman ada yang ingat atau bisa nge-spill ulang atau nge-review ulang nih dari pertemuan terakhir kita sampai mana gitu.
Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk materinya. Terakhir cuma ngerekap materi dari mata kuliah 3D modeling, Pak. Penjelasan 3D, oke. Oke, mungkin kita mengawalinya, kita akan, bentar saya share screen dulu. Oke, sudah masuk ya, teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu berkaitan dengan 3D secara keseluruhan. Mungkin akan berfokus pada produksinya aja. Dalam kebutuhan game artis dan mungkin dari segi visual, itu hampir mirip-mirip, cuman kebutuhannya agak berbeda, teman-teman. Berbeda dari mana? Pastinya dari outputnya. Kalau berkaitan dengan visual, pastinya kita berkaitan dengan outputnya berbentuk video kan. Nah, kalau game artis atau game aset itu berkaitan dengan aset yang kita bikin untuk kebutuhan gamenya. Perbedaan terbesar di situ. Dan tentu saja dari segi kebutuhannya yang lainnya berbeda juga. Dari jumlah poligonnya, dari jumlah kualitas yang dihasilkannya itu juga berpengaruh dari perbedaannya. Nah, di sini yang saya share, di sini ada terbagi tiga berkaitan dengan produksi dan biasanya kita sebut namanya pipeline atau alur produksi tepatnya. Alur produksi ini terbagi tiga umumnya dan ini sudah cukup banyak ya dan standar lah untuk produksi di visual gitu, baik 2D maupun di film. Nah, di sini akan kita bahas ada tiga tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tiga tahap ini adalah tahapan yang standar ya, teman-teman. Nah, di praproduksi itu lebih ke idenya, konsepnya. Kalau di game mungkin jatuhnya lebih ke game desainnya. Harus ngedesain sebuah game dulu, baiknya seperti apa, konsepnya seperti apa itu harus di fixin dulu. Karena kalau keliru dan lainnya itu akan berpengaruh ke tahapan-tahapan berikutnya gitu. Nah, ini perlu dipahami dulu dalam praproduksi. Apapun itu, praproduksi apapun itu. Nggak harus game ya, entah itu visual, film, animasi, dan lainnya. Praproduksi itu harus dipastikan dan difixkan dulu. Karena kalau ini belum fix dan belum final, ini akan berpengaruh ke tahapan produksinya. Nah, itu jadi catatan sendiri ya. Nah, untuk 3D, kita akan bahas berkaitan di sini contohnya di bagian visual yaitu production. Dan sedikit banyak hampir sama. Dalam line productionnya, di sini ada diawali dari layout R&D. Kenapa R&D ini diawali di awal-awal? R&D adalah research and development. Jadi sebelum kita ngedevelop sesuatu, kita harus riset dulu teman-teman. Kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, hardware seperti apa, produksinya berapa lama, speknya seperti apa, dan ya yang tentu pastinya yang bikin berapa orang. Ini perlu sangat diperhatikan sebelum kita produksi. Jangan tiba-tiba, udah aku pengen bikin seperti ini aja enggak. Tapi perlu di riset, perlu dipastikan. Dan ini akan berpengaruh ke nanti ketika teman-teman membuat tugas akhir atau final projectnya. Jadi sebelum teman-teman bikin, pastikan dulu ke tim lainnya, termasuk ke tim programmingnya, ke tim game desainnya. Pastikan ini udah benar atau belum sesuai konsep. Nah, ketika sudah benar atau sesuai dengan konsep, baru teman-teman produksi. Jangan langsung produksi. Jadi di make sure dulu sebelum masuk ke tahapan eksekusi produksinya. Apalagi teman-teman yang berkaitan masuk ke game artis nih. Tentu saja bikin asetnya nanti sedikit banyak keterlibatan ke teman-teman. Jadi pastikan dulu. Karena sifat tim adalah kerjasama kan. Bukan membebankan berat ke salah satu pihak aja. Tapi lebih ke kerjasamanya. Nah, jadi dipastikan dalam konsep praproduksinya udah bener, sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkan untuk diproduksi. Jadi perlu digarisbawahi yaitu memungkinkan untuk diproduksi. Karena kalau nggak mungkin produksi ya bakalan mempersulit teman-teman nanti. Bikin konsepnya terlalu wah tapi eksekusinya itu terlalu berat. Jadi nggak relevan dalam prosesnya. Nah, R&D-nya itu perlu dipastikan teman-teman. Baru nanti ketika risetnya udah sesuai dan dalam proses developnya udah memungkinkan, baru nanti teman-teman produksi. Produksinya apa aja? Seperti yang teman-teman pelajari.
di program PMGD ini. Apa aja? Misalnya ada kebutuhan animasi 2D, ada kebutuhan aset 3D, ada UI-nya, ada audionya, dan lainnya. Itu teman-teman pelajari. Bagi yang bingung atau sulit, silakan tanyakan setiap proses VidCon-nya. Itulah fungsi kenapa kita mengadakan VidCon dalam beberapa tahapan. Yaitu biar tahu progres teman-teman. Biar teman-teman sharing, tanya. Jangan jadi pasif. Jadi pesan saya di situ. Gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ya mungkin akan mengganggu waktu teman-teman ketika yang lain lagi santai, ketika yang lain lagi liburan dan lainnya. Gunakan waktu di saat ini mungkin mengorbankan 1-2 jam ke depan untuk teman-teman menggali sebanyak-banyaknya materi yang ada. Karena tentu saja nggak selalu kita ketemu dalam prosesnya. Jadi pastikan teman-teman misalnya, oh gimana ya 2D dalam dunia ini, dalam dunia 3D artis secara general, dalam dunia game, dalam dunia visual itu seperti apa sih? Silahkan tanyakan ke instrukturnya, mentornya atau dosennya. Karena itu adalah waktu yang singkat dan waktu yang sangat berharga teman-teman untuk sharing. Karena pastinya dalam momen seperti ini nggak semua dan nggak banyak waktu untuk teman-teman mendapatkan apa ya momennya gitu. Jadi manfaatkan. Jadi jangan cuman sebagai penggugur mata kuliah untuk konversi di program ini. Sangat disayangkan kalau teman-teman cuma ngejar untuk konversi aja. Tapi gunakan waktunya, materinya, dan momennya untuk sharing. Kenapa? Untuk metodenya kita gunakan sharing, biar feedbacknya dua arah. Teman-teman mau nanya apa, dan saya juga nanya ke teman-teman dalam prosesnya. Seperti itu. Seperti saya awali tadi, saya tanyakan ke teman-teman kan, terakhir sampai mana dan lainnya, biar teman-teman tahu nge-record dalam prosesnya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya tampilkan sekarang, tahapannya dalam production macam-macam ada modeling, texturing, rigging atau setup, animation, VFX, lighting sampai rendering. Nah, semua tahapan ini termasuk adalah tahapan generalis keseluruhan. Apakah dalam 3D artist harus menguasai semua? Harus memahami minimal dalam prosesnya. Tujuan apa? Tujuan biar tahu parameternya, teman-teman. Parameter yang perlu diketahui itu apa aja sih? Ya biar tahu nih modeling itu sulitnya seperti apa, rumitnya seperti apa, standar seperti apa, begitu juga yang lainnya. Sampai tahapan texturing, rigging, animation, visual effect, lighting, rendering, dan lainnya sampai final outputnya. Sehingga dalam proses kerja sama tim, teman-teman tahu parameternya, tahu kebutuhannya. Jadi tidak ada sisi egois atau sisi pemaksaan dalam segi proses pengerjaannya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Apalagi teman-teman dalam pembuatan tugas akhir atau final project nanti, itu nanti dibutuhkan kerja sama tim. Nah kerja sama tim, bukan kerja ya sendiri-sendiri, tapi lebih ke kerjasamanya. Itu yang perlu digarisbawahi. Bagaimana dalam pembuatan atau produksi dalam sebuah tim itu menghasilkan produk inti di situ. Entah nanti ada masalah seperti apapun, teman-teman bisa menyelesaikannya. Itu namanya proses kerjasama tim. Nah, dalam tahapan ini adalah tahapan standar dalam produksi visual 3D. Apakah yang membedakan dalam segi dunia game artist? Nah, dalam game artist itu enggak apa ya, enggak spesifik sebenarnya perbedaannya. Yang membedakan adalah dari segi outputnya. Nah, kalau visual 3D mungkin standar looksnya untuk modeling kita pakainya yang benar-benar detail, misalnya realistik dengan size yang cukup maksimal misalnya. Karena yang kita butuhkan adalah untuk visualnya. Nah, akan tapi kalau game kita harus tahu juga kebutuhan outputnya kemana. Gimana biar gamenya ini berjalan dengan optimal. Wah, modelingnya nggak bisa nih terlalu detail misalnya contohnya. Tapi kita alihkan ke texturing. Texturingnya mungkin kita turunkan kualitasnya biar kinerja gamenya optimal. Nah, itu dari segi kebutuhannya. Begitu juga yang lain. Gerakannya seperti apa. Nah, gerakan ini kan nanti menyesuaikan dari segi game programmingnya. Disesuaikan juga dari segi game desainnya kan. Begitu juga nanti pemberian efeknya dan penerapan efeknya seperti apa. Ngebuatnya apakah menggunakan 2D atau 3D. Nah, itu perlu diperhatikan. Apakah dalam game artis itu perlu rendering juga? Nah, biasanya dalam pembuatan game ada beberapa cuplikan dalam pembuatannya. Ketika sebelum masuk ke scene 1 ke scene 2
atau ke level 1 ke level 2 biasanya ada cuplikan cuplikan dari segi animasinya. Nah, jadi ada juga tuh dalam pembuatan produksi detailnya. Ya, banyak banget contoh dari segi ini ya game kayak gimana untuk proses cuplikannya. Itu teman-teman bisa cari sendiri. Nah, kalau dalam visual kita masih ada tahapan post production, tapi kalau game kita tinggal nyerahin ke game programmingnya, bikinnya, kebutuhannya dan lainnya itu kita serahin. Sedikit banyak secara generalis seperti itu, teman-teman menjelaskan, saya jelaskannya seperti itu. Mungkin agak ada perbedaan pastinya dalam di industrinya maupun di studio karena setiap studio atau industri masing-masing memiliki standar masing-masing. Tapi untuk dari segi visual 3D, standar produksi terbagi tiga ini. Pra-production, pra-production, production sampai post-production. Tiga tahapan ini standarnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke ranah 3D secara spesifik. Walaupun teman-teman masuk ke game artis, mungkin teman-teman juga mempelajari animasi 2D, audio, UI, dan lainnya. Karena ini adalah mata kuliah 3D modeling, kita akan berfokus pada 3D aja di sini. Nah, di 3D secara spesifik, apakah cuman di game doang? Apakah cuman di pembuatan atau production kartun doang? Enggak, sebenarnya di 3D cukup banyak, hampir semua segmentasi bisa kita masukin. Contohnya gimana? Bentar. Cukup banyak ya, contohnya seperti kita bikin sebuah simulasi alat berat atau simulasi alat yang belum pernah ada, kita bikin 3D-nya. Itu juga bisa. Dari segi medis, visual apa ya, macam-macam gitu. Gak cuma visual medis, visualisasi media pembelajaran, siklus alam dan lainnya itu bisa kita buat secara animasi. Itu sebagai media penggantinya. Jadi tidak cuman sebatas bikin aset game aja, tidak cuma sebatas bikin kartun aja. Jadi 3D segmentasinya sangat luas, sampai semua ranah itu bisa kita masukin. Nah, oleh karena itu, basic dalam pembelajaran 3D itu sangat penting. Dan pengembangannya itu masing-masing. Tidak bisa kayak menuntun, wah harus bisa maksimal banget dalam prosesnya, enggak. Yang maksimalkan adalah diri masing-masing. Karena apa? Parameter pemahaman tiap orang, parameter atau pengertian tiap orang dan prosesnya itu beda-beda. Ada yang cepat nangkap, tapi cepat juga hilang, atau sebaliknya. Agak lama nih proses pembelajarannya atau mempelajari, tapi lama juga untuk memahaminya atau pemahamannya, menyimpan materi dan lainnya itu cukup lama. Nah itu beda-beda tiap orang. Parameter pembelajaran adalah diri masing-masing. Nah oleh karena itu yang perlu dipahami adalah basicnya. Basicnya gimana teman pelajari dari manapun itu. Yang penting kalian dapat basicnya, kembangkan secara mandiri. Nah, itulah gunanya materi atau media sharing ini. Teman-teman tanya, nanti kita akan sharing. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain, mungkin dari berbeda kampus bisa sharing juga. Dari segi mungkin pernah ikut komunitas, forum, dan lainnya. Itu yang terpenting. Itulah kenapa kita membuat media seperti ini. Oke, sekilas berkaitan dengan gambaran tadi, teman-teman ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi. Jadi saya buka materi, terus saya balikan ke teman-teman untuk proses sharingnya, terus akan kita breakdown semua prosesnya dari pembahasan yang kita bahas, begitu. Silakan teman-teman yang mau nanya atau sharing atau mau ngasih feedback, kita akan bahas dan kita akan kuliti ulang di tiap pembahasannya seperti itu. Silakan yang mau nanya, bagian nanya nanti akan berkaitan dengan keaktifan teman-teman pastinya dalam program game artis ini. Bagi yang fasib juga jadi catatan tersendiri. Jadi bagi yang jarang aktif, pasif, dan lainnya itu jadi catatan sendiri bagi kita. Seperti itu.
Oke, silakan. Yang lain mau nanya silakan. Nih sudah ada yang nanya nih. Ayo yang lain lagi. Oke, sambil teman-teman tanya nggak harus nunggu saya ini ya, tanya aja. Jadi sambil saya jelasin teman-teman tanya. Misal ada yang bingung dan lainnya nanti akan kita breakdown satu-satu. Nah, ini sudah ada yang nanya-nanya nih dari Jafran. Zafran ini nggak asing ya? Jafran Arya Mirza. Oke, Mas Jafran. Untuk langkah-langkah pembuatan animasi harus persis seperti itu, Pak. Terus R&D itu apa, Pak? Oke, kita bahas pertanyaan dari Jafran nih. Jafran Arya Mirza. Untuk langkah-langkah pembuatan animasi harus persis seperti itu. Enggak, kalau persis sih enggak ya. Tapi standarnya seperti ini. Nah, kenapa dibikin standar seperti ini? Biar efektif. Jadi bertahap, Mas Jafran. Jadi layout ini agak sulit sih kalau dijelasin layout itu seperti apa. Intinya posisi karakter, background, props dan lainnya itu sudah didesain terlebih dahulu, di sketsa terlebih dahulu. Itu layouting di awal. Nah, layouting ini didapat dari praproduksi. Jadi misalnya nih dalam satu set game ada satu main karakter, terus ada em, apa ya satunya, aku lupa satunya main karakter apa? Yang cuman gerak-gerak doang tuh. NPC ya, satunya NPC. Nah, misalnya ada main karakter dan beberapa NPC dan background, props dan lainnya. Nah, itu sudah didesain tuh di awal. Tahu kebutuhannya kan, baru di layouting. Dikira-kira tuh posisinya kayak gimana. Nah, terus pertanyaan berikutnya, terus R&D itu apa, Pak? R&D adalah Research and Development, yaitu meneliti dan membuat. Tujuannya apa? Kita harus tahu parameter produksinya dulu. Misalnya, parameter produksinya kayak gimana? Wah, modeling kita butuh banyak banget nih modelingnya. Contohnya apa? Butuh props sebanyak 20, misalnya ada senjata, senjatanya macam-macam apa, karakternya misalnya, bentuk karakter seperti apa, detailnya seperti apa, looksnya, stylenya, itu perlu dipahami dulu. Backgroundnya, backgroundnya atau environmentnya, ini kira-kira environmentnya setnya kayak gimana? Apakah di alam, apakah di gedung, atau dimanapun itu yang sudah disepakati di tahapan praproduksi. Nah, yang kembali saya tekankan adalah tahapan praproduksi, teman-teman. Praproduksi ini harus fix dulu. Teman-teman harus memastikan itu bagi teman-teman game artis. Sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke tahapan produksi apapun itu dari modeling dan lainnya, itu tidak kerepotan, tidak berubah-ubah. Nah, ini perlu ditekankan juga sama tim lainnya. Entah itu ke game design, entah itu ke game programming. Itu harus ada komunikasi, jangan pasif. Jangan terserah, jangan ikut aja, tapi harus ada keaktifan teman-teman di sini. Tanyakan modelingnya seperti apa, butuhnya seperti apa. Yang tahu parameter adalah teman-teman. Jangan disetir sama mohon maaf game lainnya atau program game lainnya, misalnya teman-teman disetir sama game programming, teman-teman disetir sama game design, enggak. Tapi harus tahu sama-sama kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya game design dan game programming membutuhkan sebuah satu karakter dengan style seperti ini. Nah, teman-teman harus tahu parameternya. Apakah parameter ini bisa teman-teman produksi dari jangka waktu yang telah ditentukan? Itulah fungsi dari R&D, Research and Development di awal, biar teman-teman bisa menentukan dari segi parameter produksinya seperti apa, kebutuhan seperti apa, apakah memungkinkan atau enggak nih dari beberapa orang yang tersedia. Wah, ini terlalu overproduction misalnya. Dikurangin standarnya atau dikurangin beberapa karakternya. Kayaknya main karakternya satu aja udah cukup deh. Nggak perlu tiga atau lima gitu. Jadi teman-teman mungkin teman-teman akan menemukan
tim atau orang-orang yang idealis dalam prosesnya, tapi jangan lupa harus realistis juga dalam produksinya. Idealis boleh, tapi teman-teman harus mengetahui parameter masing-masing. Percuma kalau idealis teman-teman nggak realistis dalam produksinya, itu jadi sia-sia. Yang perlu terpenting adalah apa? Pengemasannya yang baik, pengemasannya yang optimal dan efektif. Bikin aja konsep game yang simple, tapi itu berjalan dengan baik, pengemasannya baik, itu lebih baik ketimbang teman-teman bikin game yang bagus banget, maksimal banget atau pengen realistis dan lainnya, tapi itu nggak optimal dalam pengerjaannya. Nah, ini perlu dipahami. Kenapa proses R&D di awal? Kenapa praproduksi harus difixkan dulu? Nah, itu salah satu pengaruhnya. Jadi, praproduksi harus fix, jangan berubah yang telah disepakati. Production itu harus dibahas R&D-nya. Itu aja pesan saya. Pak, ini 3D animasinya bakal fokus ke animasi karakter atau animasi prop juga? Oke, ketika teman-teman memahami struktural dalam produksi 3D, teman-teman bisa berfokus kemanapun. Apakah masuk ke karakter, apakah masuk ke props, environment, dan lainnya. Umumnya, modeling, kita berbicara pada modeling. Modeling itu terbagi dua, dua bahkan tiga. Apa aja? Ke karakter, ke props atau properti, ke environment. Tiga itu. Nah, itu untuk modeling. Animasi, apa sih yang dimaksudkan ke animasi? Animasi itu seperti apa? Animasi adalah pergerakan, teman-teman. Menggerakkan itu apakah karakter aja? Enggak. Benda mati pun selama itu bergerak, misalnya bola nih, memantul dan lainnya, itu termasuk animasi. Nah, jadi pemahaman animasi orang-orang, orang-orang mikirnya, oh animasi adalah film keseluruhan. Sebenarnya enggak. Dalam proses produksi animasi itu cuma menggerakkan doang. Seperti itu. Jadi untuk animasi itu perlu dipahami adalah menggerakkan sesuatu yang mati. Nah, sebelum menggerakkan gimana? Kita rigging dulu. Rigging itu seperti apa? Memberikan tulang dan controller pada sebuah karakter, props, atau lainnya, atau jenisnya. Jadi, itu sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan gimana? Kembali lagi yang seperti saya omongkan tadi. Kita perlu memahami praproduksinya. Kita perlu memahami riset and developmentnya. Sehingga ketika kita memahami, tahu kebutuhannya. Yang dianimasikan apa aja. Oh, ini harus dianimasikan adalah main karakternya. NPC-nya looping aja nih. Kita bikin idle misalnya. Atau mungkin ada beberapa variasi dan varian idle-nya juga. Itu adalah proses penganimasian. Oke, lanjut. Pak mau tanya mengenai penugasan di penugasan terutama di 3D nanti, apakah kita hanya membuat NV atau kita juga bakal membuat karakter? Oke. Nah, ini nanti untuk penugasan pastinya kita membuat keduanya, NV dan karakter. Nah, ini lebih ke penugasan ini ya, anggapnya penugasan mata kuliah ini ya. Ya, kita akan membuat keduanya, environment seperti apa, karakter seperti apa. Biar teman-teman tahu kebutuhannya. Kalau environment pastinya nanti akan berkaitan dengan pembahasan sedikit banyak di game di 3D modeling. Karakter nanti sedikit banyak akan kita bahas di mata kuliah ini yaitu di 3D animasi. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah salah satunya atau keduanya? Jawabannya keduanya. Kita akan membahas tentang keduanya. Pak ingin bertanya untuk software yang digunakan terkait 3D animasi apakah pakai Unity atau software lain? Oke, untuk animasi, khususnya untuk animasi ya, kita tetap pakai Blender untuk penganimasian. Untuk Unity cuman penerapannya. Jadi final outputnya adalah di Unity. Kalau di 3D animasi untuk produksinya, kebanyakan produksi kita pakainya di Blender atau di software 3D yang sejenis. Nah, untuk Unity itu cuman penerapannya aja. Penerapan seperti apa? Bisa propsnya, karakternya, environmentnya, nanti untuk 3D dan aset lainnya itu baru masukkan ke Unity. Seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah 3D modeling sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk pembuatan
game 3D ketika gamenya tidak optimal? Apakah proses pembuatan karakter atau environment dibuat ulang kembali? Nah, ini yang perlu diperhatikan, Mas. Siapa nih? Mas Atif ya. Alatif. Oke, Mas Alatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika gamenya tidak optimal, itu karena dalam prosesnya pasti ada yang keliru. Ada yang kelirunya apa? Tidak melalui proses R&D dulu, tidak di riset dan langsung di develop. Nah, inilah kenapa dalam tahapan para produksi, semua yang pengen diproduksi ini, ketika masuk produksi, dipelajari dulu. Kira-kira nih, karakter yang dibikin, apakah terlalu banyak nih, terlalu detail, yang membuat game itu tidak optimal. Dan orang-orang game programming itu harus tahu kebutuhan yang mereka inginkan itu seperti apa. Jangan cuman kalian produksi. Ingat ketika teman-teman produksi dan gak optimal hasilnya, ya masa kalian mau disalahkan? Wah ini karakternya terlalu berat, terlalu detail, environmentnya terlalu banyak dan lainnya. Dalam produksi, teman-teman harus saling memahami, saling tahu kebutuhannya. Kebutuhan game artisnya itu kayak gimana, tahu standarnya. Kebutuhan game programming itu tahu juga apa yang mereka butuhkan. Dan kebutuhan game design itu harus tahu juga efektifnya kayak gimana, harus realistis, nggak cuman idealis. Kalau terlalu idealis tanpa tahu parameter kebutuhan dan nggak bisa ngeksekusi itu percuma aja. Nah, oleh karena itu, ketika gamenya tidak optimal, apakah harus ngulang dari awal? Enggak. Tapi harus direncanakan dari awal lebih baik. Kayak gimana? Jadi proses awalnya yang perlu diperhatikan. Jadi tidak langsung eksekusi. Kalau eksekusi itu keliru, tidak memahami sebelumnya. Nah, oleh karena itu, proses riset itu penting untuk pengkajian. Jangan langsung eksekusi. Gitu, Mas Alatif. Jadi, apakah harus dibuat ulang? Jadi jangan sampai masuk ke tahapan dibuat ulang. Tapi harus cari tahu dulu kebutuhan awalnya. Jadi ketika eksekusi, setidaknya satu kali jalan itu udah sesuai. Gitu ya, Mas Alatif. Oke, Muhammad Ridho, Pak, di Makul 3D modeling itu softwarenya pakai Blender. Apakah di Makul ini juga? Iya. Sedikit banyak kita juga pakai Blender juga, kita samain. Tapi lebih berfokus pada rigging dan animasinya nanti. Untuk course 3D animation ini fokus pada in-game action atau pembuatan trailer and cutscene. Keduanya sih lebih tepatnya ya. Jadi kalau dalam game actionnya, dalam pembuatan gerakan game dan lainnya itu juga sama. Sebenarnya gini, bentar, bentar, bentar. Jadi untuk penganimasian itu baik itu game apapun itu sama. Game, visual, teknik animasi itu nggak berubah. Untuk penganimasian ya, fokus pada penganimasian. Tapi kalau untuk kebutuhan modeling dan lainnya itu beda-beda. Tapi untuk teknik penganimasian itu sama. Kalian mau animasi apapun, standarnya sama. Standarnya di mana? Silahkan pelajari 12 prinsip animasi. Mungkin teman-teman sudah mempelajari di animasi 2D mungkin apapun apa aja itu 12 prinsip animasi itu yang terpenting. Karena apa? Basic 12 prinsip animasi ini adalah menggerakkan secara efektif, menggerakkan secara optimal dan lainnya itu di sana. Ketika teman-teman memahami 12 prinsip animasi ini, menggerakkan apapun itu pasti tidak terlalu sulit. Baik untuk kebutuhan game, cutscene, trailer, dan sejenisnya apapun itu sama. Jadi 3D animation ini lebih fokus pada bidang tertentu atau segmentasi tertentu itu enggak. 3D animation itu akan mempengaruhi dan akan mempelajari semua segmentasi berkaitan dengan penganimasian. Jadi sama. Apakah tingkat kerumitan capek banget ya? Ini kayak oke, lanjut ya. Apakah tingkat kerumitan animasi 3D mempengaruhi ses dari game, Pak? Iya, benar. Evan, nih aku tuh kayak ini ya, kayak live TikTok terus ada yang nanya gitu. Terus tak jawab. Oke, lanjut aja. Apakah tingkat kerumitan animasi 3D mempengaruhi size dari game? Iya, mempengaruhi. Misalnya, kebutuhan satu karakter maksimal 10 MB atau 20 MB.
Kalian bikin 1 giga sendiri nih. Ya berpengaruh lah gimana game itu nggak berat. Apalagi kalau game itu offline kan. Kalau gamenya online atau ada penyimpanan database-nya ya nggak masalah sih. Kalau nggak itu pun nanti ngelotnya juga berat juga kan, membutuhkan internet yang cukup cepat juga kan. Jadi kalau pertanyaan apakah tingkat kerumitan animasi mempengaruhi size dari game? Iya, mempengaruhi size dari game. Semakin rumit, semakin detail, size-nya semakin gede, dan juga akan mempengaruhi kinerjanya itu jadi berat. Untuk pembuatan animasi, gimana? Untuk pembuatan animasi untuk digunakan di Unity apakah menggunakan Blender? Iya, jadi kita bikinnya di Blender nanti untuk animasinya. Nanti baru kita export ke Unity. Nanti penerapannya mungkin akan dari Pak Fairul yang akan membahasnya. Lanjut nih, em, Pak mau tanya mengenai penggunaan animasi di Unity. Kan kata Bapak kita membuat animasi di Blender. Nah, kemudian untuk memasukkan ke Unity bentuk filenya seperti apa ya? Ada 2 format kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi lagi. Untuk format yang dimasukkan ke Unity, misal karakter yang ada animasinya itu pakainya FBX. Formatnya adalah FBX karena FBX itu bisa ngekspor karakter, gerakan, tekstur dan lainnya. Apakah ada format lain? Ada USD. Saya lupa nama kepanjangannya apa. USD itu nanti silakan cari tahu. Itu adalah format terbaru dan itu hampir semua segmentasi 3D baik itu game maupun visual itu bisa kedetek untuk format USD. Nah, nanti untuk cut gerakannya misal kayak ada yang idle-nya, ada yang jalannya, ada larinya, ada action dan lainnya itu nanti di-cut di Unity-nya, diatur ulang. Di matkul kita ini style 3D-nya apa Bapak yang realistis banget apa boleh yang low poly aja Pak? Soalnya di 3D modeling sebelumnya dimension kalau di 3D animation bakal make sculpting pusing. Oke. Gini teman-teman. Em, Oke, mungkin kita akan membahas ulang. Di 3D itu khususnya untuk modeling. Itu macam-macam teknisnya. Ini modeling ya, kita berbicara modeling nih. Kita akan em, balik mundur sedikit. Harusnya masuk ke mata kuliah 3D modeling sih, nggak 3D animasi. Jadi di 3D modeling, teknik modeling itu ada apa aja sih? Nah, ini nanti silakan cari tahu ya, gambaran seperti apa. Pertama, ada yang sculpting. Sculpting itu kalau di bahasa memahat lah, bentuk dari bentuk yang base model terus kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus sculpting. Apakah sculpting ini bisa langsung dipakai? Enggak. Sculpting itu ada proses selanjutannya yaitu retopologi. Retopologi itu seperti ngebuat topologi ulang karena sculpting itu masih kasarannya. Teknik lainnya apa? Teknik lainnya ada yang namanya saya lupa sedikit nih. Em, Kadang bisa disebut primitif objek, ada primitif teknik, ada apa ya namanya surface model dan lainnya. Itu adalah teknik yang basic. Kita bikin dari base model yang sudah tersedia, misalnya itu dari segi bentuknya kotak, bulat dan lainnya, terus kita extrude dan lainnya sampai membentuk sebuah objek. Itu adalah teknik yang paling basic. Teknik lainnya apa? Ada namanya generate. Generate ini yaitu kita ngambil beberapa sampel gambar pada objek nyata, terus kita generate menjadi bentuk 3D atau sering disebut namanya fotogrametri. Nah, itu adalah salah satu dan beberapa teknik 3D modeling. Kalau ditanya, apakah memakai sculpting? Nggak harus. Gini teman-teman, dalam pembuatan modeling, teknik apapun yang akan kalian gunakan itu terserah teman-teman. Yang penting outputnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, membutuhkan sebuah karakter. Karakternya misalnya referensinya adalah muka teman-teman sendiri nih. Harus sesuai dengan topologi muka teman-teman, bentuk teman-teman. Itu harus persis misalnya jadi sebuah main karakter atau sejenisnya. Nah, sekarang teman-teman harus tahu kan, harus memahami gimana cara proses bikinnya.
berbekal dari kemampuan teman-teman. Oke, kayaknya aku cuma mampu bikin dari primitive object deh. Terus aku extrude, terus aku bikin sesuai dengan bentuk karakternya atau referensinya. Ya boleh seperti itu. Oh, kayaknya lebih detail kalau kita pakai scripting. Silahkan. Kayaknya pakai ini aja deh. Kita generate aja deh. Kita ambil beberapa sampel gambar, terus kita generate pakai Polycam atau beberapa software lainnya. Itu juga boleh. Apapun teknik yang teman-teman gunakan, yang penting adalah outputnya. Outputnya itu sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Itu terpenting. Orang-orang nggak nanya, kan pakai tekniknya seperti apa? Yang tahu kebutuhannya itu kalian. Tekniknya kalian mau pakai pakai teknik apapun, mau pakai secepat AI dan lainnya, selama itu kebutuhan sesuai itu nggak masalah. Itu cuman istilah adalah metode. Metode yang digunakan oleh bekal teman-teman masing-masing. Jadi nggak ada paksaan teman-teman mau pakai apa. Wah ini harus pakai scripting. Tapi ternyata pakai generate itu lebih cepat. Ya kenapa harus scripting? Wah kayaknya aku nggak mampu deh scripting. Harus mempelajari banyak. Kayaknya pakai teknik yang basic aja. Ya udah nggak masalah. Selama outputnya sesuai. Gitu ya. Untuk Mas Zaki. Lanjut dari Rama, Muhammad Rama. Pak mau tanya, adakah aturan dalam membuat aset 3D yang akan dipakai untuk game? Seperti misalnya batas banyaknya vertex pada objek yang dibuat itu harus berapa? Iya, sebenarnya ada standarnya. Nah, standar ini saya nggak bisa nentuin karena setiap game itu kan jumlah asetnya, jumlah karakternya, environmentnya, konsep dan lainnya itu beda-beda. Jadi jumlah banyak batasan itu teman-teman harus cari tahu dulu untuk kebutuhannya. Misalnya, wah ini kalau satu karakter kalau detail itu gak masalah deh size-nya. Tapi misalnya NPC-nya ada 20 atau 200 orang di sana, nah itu mulai bermasalah. Baru dipertimbangkan jumlah vertex-nya. Jadi pertimbangannya adalah ketika teman-teman mau eksekusi gitu. Nah itu harus di trial and error dulu atau di research and sebelum di development. Seperti itu gambarnya teman-teman. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Gitu. Kayak tadi kebanyakan cowok ya. Ini ceweknya gak ada yang nanya atau gimana? Ayo yang cewek-cewek tanya apapun itu ya berkaitan dengan dunia 3D nih. Ya, ya itu pesan saya kembali ketika di awal jangan jadi pasif. Kan sangat disayangkan ketika pasif di sini itu akan apa ya mengorbankan momen kalian, waktu kalian di program game artis ini. Apalagi teman-teman berbeda kampus di sini, berbeda background. Nah, dari pertanyaan yang muncul itu akan jadi insight baru untuk teman-teman. Oh, ternyata dunia game artis ini sejauh itu ya gitu. Jadi jangan sampai mentok apa yang teman-teman dapatkan di mata kuliah atau di materi di kampus masing-masing. Tapi dengan adanya program ini, teman-teman bisa tahu ternyata sejauh itu kita harus memahami dunia 3D, dunia game artis apapun itu. Ternyata game artis itu tidak cuma bikin orang bikin game terus kita mainkan, enggak. Prosesnya cukup banyak. Nanti teman-teman akan mengetahui atau menemukan dalam proses pembuatan tugasnya, dalam proses bikin tugas akhirnya dan lainnya. Itu kan ada akan collab tuh, akan collab bikin 3D, bikin aset dan lainnya. Itu teman-teman harus pahami, harus dipaksa memahami itu dengan metode teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai pasif. Apalagi kalau cuman mengorbankan program ini untuk menjatuhkan konversi nilai aja, itu sangat disayangkan. Oke, lanjut. Ingin bertanya, spek laptop minimal apabila membuat animasi 3D? Aduh, ini agak sulit sih kalau bilang spek ya. Lebih tepatnya lebih ke budget sih, Mas. Budget yang pengen disediakan itu berapa? Misalnya budgetnya em, nggak bisa juga sih dibilang. Jadi teman-teman kalau pengen membutuhkan sebuah produksi, perangkat produksi ya, teman-teman harus tahu budget dulu. Nah, dari budget ini teman-teman tahu nih, apakah nanti mau bakal beli laptop atau mau ngerakit PC. Baru tahu tuh parameternya. Karena kalau spek itu sulit kalau dijadikan standar gitu. Kalau dibilang minimal untuk 3D mungkin 3D agak boros berkaitan dengan spek gitu.
Mungkin di angka start dari 5 sampai 10 itu sudah bisa optimal dalam proses proses 3D ya. Yang beda kan mungkin nanti proses kesabarannya sih. Gitu Pak, boleh breakdown 3D model atau animasi yang pernah Pak Zain buat. Hehe. Breakdown 3D model. Oke, nanti deh akan breakdown ya. Pak, apakah ada settingan di Blender atau tips biar saat membuat 3D nggak terlalu berat banget Pak atau tidak ada? Apa ya? Oke, coba nanti ya. Ini agak rumit sih kalau berkaitan dengan setting atau tipsnya ya, biar berat enggaknya gitu. Lanjut, Pak, saya sejujurnya, oke ya, sama sekali nggak familiar sama 3D dan belum kebayang 3D animasi itu gimana kerjanya. Ini maksudnya gimana kerjanya gimana nih? Apakah sama kayak bikin 2D scene dari modeling diatur frame by frame atau kayak artis terus direkam pakai kamera? Maaf belibet Pak. Oke oke. Oke, ini sudah masuk ke pembahasan ini ya, production ya. Oke, coba kita bahas ya. Ini mungkin saya tampilin beberapa project yang lagi kita produksi deh. Oke, bentar. Sebenarnya lagi ngerjain beberapa proyek. Oke, bentar saya share. Masuk ya. Ini lagi produksi sebenarnya berkaitan dengan karakter. Ini proyek web series sih jatuhnya. Bagi teman-teman yang pengen tahu hasilnya kayak gimana nanti cek aja di Instagramnya Divisi Humas Polri, di sana ada. Oke, ini salah satu karakter. Ya, karakter polisi yang kita bikin ini masih belum selesai ya karena ada beberapa atribut yang masih diproduksi. Nah, di Blender saya kurang tahu apakah kalian sudah dibahas atau mempelajari basic Blender sebelumnya. Jadi dari Blender ini sudah per tahap dari layouting sampai seterusnya ini adalah pipeline-nya sebenarnya. Nah, karakter ini kepisah-pisah teman-teman. Kalau di 2D kan ada ukuran kanvas untuk menyesuaikan proporsi yang ada di gamenya. Kalau di 3D itu gimana Pak? Pak, add-on apa aja itu Pak di Blender? Oke, oke satu-satu ya teman-teman. Oke, untuk ukurannya sebenarnya bisa dibilang kalau untuk animasi itu harusnya ada ukuran. Misalnya nih, tinggi karakternya 165 cm atau 170 cm misalnya itu udah ditentuin ada ukurannya. Cuman kebanyakan kita nggak terlalu patok sama ukuran, kita cuma ngira-ngira doang. Kita bikin karakter, nanti untuk ukurannya kita sesuaikan ketika layouting di Unity-nya atau di apa sih maksudnya di pembuatan gamenya lah gitu. Nanti untuk ukuran bisa disesuaikan. Jadi untuk ukuran mau gede mau kecil nanti juga bisa di resize ulang kok. Gitu. Jadi nggak bisa apa ya, proporsinya mungkin udah ditentuin. Tapi untuk ukuran dan lainnya itu masih bisa disesuaikan. Nah, untuk karakter ini bisa-bisa teman-teman. Ada bodinya nih bodinya doang. Terus ada matanya sendiri. Ini cuman modeling ya, teman-teman. Berarti kan kalau kita kembali ke tahapan ini cuman modeling nih loh, tahapan awal. Modeling, texturing. Texturingnya berbeda. Texturingnya saya makainya di Substance 3D Painter ini. Ini modelingnya. Di apa texturingnya. Jadi texturingnya bisa-bisa nih teman-teman kalau teman perhatikan. Tuh, ini macam-macam nih listnya kayak di Photoshop lah. Ada texturing celananya, bajunya dan lainnya itu tersendiri. Nah, kita akan bahas dulu di karakternya. Ini saya kasih gambaran dulu ya. Nah, ini karakter saya pakainya Blender karena ketika saya coba beberapa apa ya, beberapa software untuk modeling lebih optimal di Blender ketimbang software lain. Ya itu dari perspektif saya aja sih. Nah, ini untuk karakter. Karakter ini pisah-pisah teman-teman, rambutnya kepisah, badannya kepisah, bajunya kepisah, sabuk, celana dan lainnya. Itu kepisah-pisah. Nah, nanti teksturingnya dieksporkan ke Substance 3D Painter.
Nah, substance painter udah tuh dimasukin dari sini dan lainnya, diwarna-warnain, dikasih logo dan lainnya. Nanti baru ke sini dimasukin lagi. Nah, ini kan ada listnya nih di bagian shading. Nah, shading ini udah kemasuk nih. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu tekstur, tekstur itu nggak cuman satu gambar doang. Nanti hasil teksturnya kayak gini. Nah, ini teksturnya. Jadi bagian mukanya, ini kakinya, badannya, lengannya. Ini sudah masing-masing. Dan sabuknya, logo dan lainnya. Ini adalah teksturnya. Nah, ini disebut tekstur. Nanti setelah itu, sorry. Nah, teksturnya baru masukin lagi ke Blender, diinputkan, baru nanti, nah ini diinputkan ada base color namanya, ada yang namanya metallic, roughness, normal maps, emission, alpha, displacement, dan lainnya. Nah, ini masuknya ke ada beberapa list gambar yang nanti membuat karakter ini detail. Detailnya kayak gimana nih, teman-teman perhatikan. Nih, kalau saya deketin, kan bajunya ada teksturnya nih. Bukan modelingnya yang detail, tapi teksturnya yang detail. Nah, kebanyakan kelirunya kita bikin karakter yang detail banget biar realistik. Sebenarnya teman-teman yang bikin realistik itu bukan modelingnya, tapi teksturingnya. Nih, teman-teman kalau perhatikan kayak bibirnya, bentuk matanya dan lain ini cuma tekstur, bukan modelingnya. Nah, kebanyakan kelirunya apa? Bikin modeling semaksimal mungkin biar detail, enggak, itu malah nggak optimal dalam penerapannya. Jadi perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut. Pakai add-on apa aja itu Pak di Blender? Nggak ada add-on tambahan sih sebenarnya. Ini basic semua, bawaan semua. Jadi nggak ada add-on tambahan yang kita gunain. Kalau add-on tambahan paling ini sih apa namanya? Aku lupa sih ini. Coba. Blender Market. Sorry, ya Blender Market. Blender Market, Blender Kit namanya. Nah, Blender Kit ini di sini sudah tersedia beberapa material. Jadi tinggal kita pakai nih material yang ada. Misalnya teman-teman bikin environment nih, ya udah tinggal ngeload aja sini. Download di listnya ini, nanti cari aja Blender Kit terus masukin ke sini. Cuma paling add on situ aja sih. Terus kalau bikin environment ada namanya aku lupa sih. Eh, Nanti kita cari deh beberapa. Soalnya gede-gede sih size-nya. Botanik kalau nggak salah. Ada add-on Botanics itu untuk bikin environment. Nanti sudah ada pohonnya, rerumputannya, teksturnya. Nah, itu teman-teman kalau bikin environment itu lebih mudah kebantu. Apa ada size 3D khusus yang direkomendasikan untuk pembuatan karakter atau asetnya Pak, khususnya untuk keperluan game? Hmm. Nggak ada sih sebenarnya kalau size khusus ya. Kita biasa pakai referensi teman-teman. Referensi itu banyak kok. Misalnya nih, kita cari ya. Aku lupa juga nih. Namanya apa ya? Keywordnya itu konsep art. Nah, sebelum produksi, biasanya kita bikin konsep art teman-teman kayak gini nih. Nah, misal kayak gini. Ini konsep art namanya. Kayak karakter. Ini perlu dibikin. Harus ada yang bisa gambar minimal. Nih, ini konsep art namanya. Nah, konsep art ini yang dipatokkan teman-teman dan pembuatan karakter dan aset. Jadi nggak langsung produksi, tapi di konsep dulu, di sketch dulu. Kira-kira looknya seperti apa, dan seperti apa. Biar sesuai kayak gini nih. Misalnya ketawanya kayak gimana, ekspresi seperti apa, itu namanya konsep art kayak gini. Jadi untuk game sebelum eksekusi bikin konsep dulu. Nah, oleh karena itu di sini ada yang namanya praproduksi. Di tahapan praproduksi ada namanya desain kan. Nah, desain ini yang jadi patokan ketika teman-teman nge-modeling sebuah aset seperti itu. Gitu ya, Lindy Melini. Oke, buat tekstur apakah resolusi image-nya mempengaruhi performa? Iya, tekstur kita pakai size-nya bit komputer. Kelipatan 64 dan seterusnya, 64128, 1024.
2056 dan seterusnya. Nah, resolusi ini sudah adalah resolusi standar dalam texturing. Kau teman perhatikan di sini kalau, nah ini adalah dokumen resolusinya. 128, 256, 512, 1024, 248, 4096. Itu adalah resolusi image-nya. Semakin besar, semakin detail yang dihasilkan. Tapi pastinya size-nya juga semakin besar karena mempengaruhi performa gitu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kebutuhannya. Kalau kita pakai 512, apakah teksturnya pecah atau enggak resolusinya? Misalnya pecah sedikit pun kalau masih dari segi hasil yang kita lihat, looks-nya dan lainnya itu nggak masalah, berarti nggak masalah. Bisa kita pakai gitu. Resolusi itu disesuaikan. Ini satu karakter ini teman-teman. Ini kan satu karakter full nih. Ada badannya, matanya dan lainnya. Ini saya jadikan satu tekstur. Jadi cuma satu tekstur doang, satu material doang, nggak banyak banyak nggak bisa-bisa. Nah kebanyakan kelirunya gini, bikin sebuah karakter itu ada yang bikin tekstur bajunya sendiri, badannya terpisah, rambutnya terpisah. Jadi banyak tuh. Itu bakalan mempengaruhi size juga teman-teman, mempengaruhi performa juga. Nah, biar performanya efektif, bikin satu tekstur cuma satu, seperti ini. Sebenarnya untuk metodenya banyak panjang banget sih kalau kita bahas untuk mempelajari. Jadi kita mempelajari cara singkat aja di sini. Nah, seperti ini, badannya masuk di sini, full semua karakternya nih cuma satu tampilan aja. Seperti itu teman-teman. Terus saya open lagi. Nah, kita coba cari ya. Berarti apabila ingin membuat game berbasis 3D, konsep art masuk ke tahap praproduksi? Ya, betul. Di bagian desain, ya Pak. Dan di konsep art tersebut yang menentukan realistis atau idealis 3D yang akan dibuat. Ya, betul. Salah satunya seperti itu. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan, teman-teman. Ini saya coba contohin ya. Penganimasian itu seperti apa sih gitu. Hmm, nah, ini teksturnya hilang nih. Kita coba cari tekstur dulu. Kayak muncul. Nah, karakternya, nah biasa kalau animasi, saya masuknya ke Autodesk Maya. Tapi kalau Blender sama aja sih. Sebenarnya basic animasi sama aja. Cuman saya lebih enak di Maya aja untuk animasinya gitu. Nah, gerakin animasi itu kayak gimana sih biar ada gambaran. Nah, ini ada namanya controller, teman-teman. Controller ini itu bisa digerakin kayak matanya kayak gini nih. Nah, bagi yang baru tahu animasi itu kayak gini. Satu-satu. Kayak mulut nih. Mulut sudah ada nih. Kayak ekspresinya. Sudah saya bikin ekspresinya kayak gini. Happy kayak gimana. Ketika marah seperti apa. Sedih kayak gimana. Ini ekspresi semua. Hmm. Itu semua ekspresinya. Nah, ketika gerakin, ya gerakin ini satu-satu. Misalnya contohnya, saya contoh satu ya. Ini jari-jari juga sudah ada nih. Nah, kita membuka nih. Itu jari-jarinya. Saya coba bikin gerakan simpel deh. Ini gerakan satu-satu. Dan untuk animasi itu ada basic sendiri.
Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini udah tahapan penganimasian. Nah, jadi bagi yang baru-baru tahu, animasi itu seperti apa? Yang animasi seperti ini. Kita gerakin satu-satu. Jadi bukan, istilahnya bukan frame by frame, tapi keyframe. Nah, kita ngasih keyframe di frame tertentu untuk menghasilkan sebuah gerakan. Nah, kalau untuk istilahnya apa ya? Untuk game, kebutuhan game itu biasanya ngelooping. Coba ini saya bikin looping. Nah, kayak gitu. Jadi untuk animasi kita akan ngelooping seperti ini. Jadi ketika controllernya atau perintah gamenya itu bisa jalan seperti ini. Pak, apakah kita juga mempelajari animasi 3D untuk efek seperti api, listrik? Apakah proses penganimasian berbeda? Kita nggak sampai sana sih. Soalnya kalau kita mempelajari sana waktunya nggak cukup. Itu udah beda segmentasi sendiri. Nah, efek dan listrik itu masuknya ke bagian tahapan pembuatan visual effect. Nah, kalau kita pakai sampai mempelajari sana, teman-teman bakal ketinggalan banyak tuh berkaitan dengan ke 3D-nya gitu. Oh, dapat kan gambarannya? Basicnya seperti itu. Untuk ekspresi proses pembuatannya bagaimana Wak? Kok ada smile set dan lainnya? Ada lah. Jadi untuk ekspresi itu ada sendiri tahapannya. Dan juga ada pluginnya ya, plugin add-ons. Di sini saya pakai plugin dan add-ons. Karena kalau bener-bener manual, ini untuk satu karakter aja mungkin 1 minggu sendiri untuk ke rigging ini. Jadi ngasih tulang dan ini mungkin 1 minggu sendiri nih full. Itu belum termasuk errornya dan lainnya ya. Jadi kalau nggak ada bantuan plugin atau add-ons, lama lah gitu. Nah, kalau ada bantuan plugin atau add-ons, ya kurang dari sehari jadi sih. Apakah di Blender ada add-on atau alat seperti itu? Ada, pastinya ada. Kalau di Blender apa ya? Ada kok. Aku lupa namanya, nanti coba cari tahu ya. Seperti itu. Gimana? Udah mulai penuh gambarannya. Ya 3D itu bukan apa ya? Bukan sebuah bakat sih. Jadi nggak ada orang yang mempelajari 3D atas dari bakat yang lahir secara tiba-tiba nggak. 3D itu adalah orang-orang yang mau kerja keras, mempelajari semua aspeknya, mempelajari semua tahapannya, mau bertanya, mau sharing, mau cari tahu, mau meluangkan waktunya lebih banyak ketimbang orang lain. Orang-orang 3D seperti itu. Dari mempelajari kerja kerasnya baru masuk ke tahapan kerja cerdasnya seperti apa. Mempelajari tuh efisiensinya, efektifnya, optimalnya, pakai ini itu, plugin, add-ons dan lainnya, menurunkan tingkat idealis tapi memikirkan realistisnya, baru masuk ke tahapan itu. Jadi untuk mempelajari 3D yang perlu diperlukan adalah kerja keras. Baru nanti masuk ke kerja cerdas. Apakah perlu bakat? Enggak. Perlu waktu untuk mempelajarinya. Kalau ini maksud rigging itu yang titik-titik di wajah itu ya Pak, dan makin banyak yang di rigging apakah juga makin berat? Iya pastinya. Titik-titik di wajah ini adalah controllernya. Rigging itu ada tulangnya nanti. Tulang itu, ntar saya buka ya. Nah, ini ke head sih. Jadi ada tulang-tulangan. Tulangnya tuh kayak topologi karakter manusia ya. Kerangka manusia di sini ada tulang bahunya dan lainnya. Ada sendi-sendinya. Nah, itu adalah struktur dari tahapan rigging. Gitu. Nah, kalau cuman modeling doang, nggak di rigging, nggak kayak gini, ya gimana kita coba mau gerakinnya? Nah, ini kan kita bisa gerakin nih. Mulutnya gimana? Ini juga mulutnya detail ya. Ada alfabetnya nih, misalnya A di sini, terus tiba-tiba di sini O gitu. Terus di sini lagi yang lainnya. Terus di sini misalnya U gitu. Nah, ini gerak nih. Tuh. Jadi kalau ada voice overnya,
Itu manual teman-teman. Bisa kayak ngomong apa itu ngikutin tuh. Makanya biasanya kalau animator nyediain cermin dekat mejanya buat ngeliat gerakan mulut tuh seperti apa sih. Oke, ini alasan terbesar Pak Jahit pakai Maya buat animasi apa ya Pak? Apakah ada fitur yang tidak dimiliki Blender atau posisi UI-nya? Oke, gini. eh ini alasan pribadi sih. Gak tahu ya, mungkin beberapa animator juga menggunakan alasan ini. Kenapa pakai Maya? Pertama, riggingnya lebih kompleks di Maya. Ketika dibandingkan dengan Blender, Maya itu lebih kompleks dalam pembuatan rigging. Itu pertama alasannya. Kedua, untuk animasi. Nah, ini saya buka tahapan animasi ini. Saya ubah workspace-nya jadi animasi. Animasi yang membuat gampang atau membuat lebih mudah di Maya, yaitu adalah Grab editornya. Grab editor ini apa ya? Kita bisa mudah menyesuaikan ini. Kalau di Maya, kalau di Blender itu udah semrawut banget. Kita bingung nyesuaiin dari segi Grab editornya. Kadang kita harus memilih selection dulu, terus ngilangin beberapa tampilan Grab editor ini. Tapi kalau di Maya, Grab editornya ini lebih mudah kalau menurut saya, ya. Jadi kita bisa nyesuaiin dan lain untuk animasi itu lebih efektif lah gitu. Nah, ketimbang apa ya bergelut dengan UI-nya Blender yang standar atau terbatas, makanya biasanya saya pakainya di Maya. Nah, setelah ini kalau udah jadi baru tak export ke Blender biasanya. Yang diambil apa? Cuman gerakannya doang. Cuman bukan gerakan sih, karakternya doang. Karakter dan hasil gerakannya. Riggingnya nggak perlu. Jadi sudah ada karakter, sudah ada animasinya, kita masukin di Blender. Kenapa dimasukin ke Blender lagi? Kenapa nggak di Maya? Buat ngejar kualitas renderingnya. Karena untuk kualitas rendering di Blender itu lebih baik dan lebih ringan ketimbang di Maya. Maya untuk ngejar standar yang hampir sama kayak Blender itu membutuhkan performa yang cukup lebih besar, berkali-kali lipat lebih berat ketimbang di Blender. Jadi settingan renderingnya itu lebih optimal, lebih mudah untuk di Blender. Jadi bolak-balik biasanya. Tujuan apa? Biar efektif. Efektifnya gimana? Bagi animator itu lebih enak di Maya, bagi yang rendering dan bagi yang modeling itu lebih enak di Blender, bagi yang texturing itu lebih enak di Substance 3D Painter. Jadi masing-masing. Ingin tanya soal teknis, di mana keyframe-nya bisa di easy 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 is seperti di After Effects. Oke, manual sebenarnya. Kalau untuk di Maya, contohnya ini deh, kita pakai. Nah, is in is out sih tepatnya ya. Is in is out itu ada juga. Cuma saya lupa sih posisi di mana ya. Biasanya kita manual sih, Mas. Kita pakai tar di kanan. Nah, biasanya kita pakainya kayak gini. Nah, is in is out-nya yang kita atur adalah manual seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada yang ya sebenarnya ada juga sih is in is out-nya. Contoh di sini nih, ada in dan out misalnya. Coba kita pakai ya. Nah, ini adalah auto is-nya itu bisa diatur. Cuman seringnya tuh ya manual seperti ini karena menyesuaikan gerakan. Kalau langsung is in is out itu kalau out apa ya otomatis tuh kadang gerakan yang dihasilkan tidak sesuai yang kita inginkan. Karena gini teman-teman, kalau kita berbicara dengan teknik After Effects dengan 12 prinsip animasi itu berbeda. Jadi prinsip 12 prinsip animasi itu juga mempengaruhi apa aja yang dibutuhkan sebuah karakter, sebuah props untuk sebuah gerakan gitu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan hasil gerakan ini adalah gerakan basic, belum memenuhi syarat dalam 12 prinsip animasi. Belum semuanya intinya. Tapi untuk penerapannya ya masih standar atau masih oke ketika kita terapin gitu. Seperti itu, Mas Dias. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi?
Silakan. Silakan yang mau nanya. Nah, gambaran seperti itu karena waktu kita udah terbatas ya. Ya, jadi kita lebih nyambung ke menyambung materi kemarin aja. Jadi nggak full sampai selesai, nggak full sampai jam 4 sore. Gitu teman-teman. Jadi untuk 3D mungkin cukup penuh banget ya gambarannya. Jadi saya cuma nambahin dari materi 3D modeling untuk awalnya. Nah, bagi teman-teman silakan pelajari semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Oleh karena itu saya kembalikan ketika dalam forum ini atau tahapan ini gunakan semaksimal mungkin untuk sharing. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman cuman ngikutin alur aja, nanti akan kesulitannya dalam penugasan itu pertama. Kedua akan kesulitan ketika di tugas akhirnya. Gitu, jangan pasif ya. Gitu. Sebelum kita selesaikan, ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Sebelum saya kembalikan ke Mas Arya nih. Halo Mas Arya. Arya, Arya. Yo yo, Oke. Ya mungkin gitu aja ya Mas Arya untuk hari ini. gitu aja. Oke. Ya. Ada lagi yang lain kalau mau tanyakan, mungkin dari saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi intinya tadi udah dijelasin sama Pak. Ih, baik banget nih. Aku nggak ngebuka. Aku lagi ngerjain yang lain nih. Nggak ngebuka Zoom kok tiba-tiba banyak sekali ternyata. Bentar, saya record dulu. Saya recap dulu nih. Wah, berarti sama aja easy out. Oh ya, sama aja sama easy out. Easy, easy in, easy is-nya sama aja. Jadi tergantung ya kalau mau pakai 3D mau modeling enaknya pakai Blender atau Maya atau itu sama aja lah. Kalau biasanya pakai Blender tuh buat modeling kalau nggak salah. Modeling tuh bisa pakai Blender. Kalau Maya tuh lebih enak untuk yang animasiin. Kalau saya sih biasanya nggak gitu ya orang-orangnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelas hari ini? Kelas hari ini mungkin aja kan tiba-tiba pengen bertanya. Oh ya, untuk tugas-tugasnya karena sepertinya belum dibuka untuk webnya, tapi udah tugas-tugasnya sudah pasti menunggu untuk tugas pertama dan tugas 1 sampai tugas 5. So, jadi yang untuk yang 3D animasi sama 3D modeling itu udah saya update di drive yang kemarin dikasih tahu itu. Nanti untuk pengumpulannya mungkin karena akan dikumpulin di webnya. Jadi tunggu aja karena kemarin udah nyoba ditanya ke bagian sananya, tapi ternyata emang belum di open untuk apa namanya itu pengumpulannya. So jadi dicoba aja dikerjain dulu. Sekarang dikumpulin dulu aja referensi-referensi karena yang tugas-tugas awalnya itu masa mayoritas tugas pertama itu cuma mencari referensi-referensi dari 2D, 3D atau audio gitu. Dicoba dulu aja nanti pas webnya dia dibuka langsung tinggal langsung dikumpulin aja jadi udah dijadiin satu ibaratnya apa ya, satu file yang udah dikumpulin yang udah ada si tugas pertama itu nanti akan kita update lagi bagaimana kapan bisa dibukanya atau gimana nya nanti kalau nggak bisa nanti akan kami dari dari tim artis akan mungkin ada buat Google Form untuk ngumpulin eh
pengumpulan tugas-tugas pertama sampai tugas kelimanya. Jadi seperti yang di ini dicicil-cicil dulu aja dulu. Nanti update timnya akan kita kasih tahu. So jadi situ jangan lupa kalau karena webnya karena webnya belum dibuka jadi kalian belum bisa apa namanya itu belum ada yang tuh animasi tugas 2 di udah oke. Oh ya, berarti yang untuk tugas 2 sampai 5 ada di Google Form. Oke. Yang udah dikumpulin ya, tinggal dikumpulin nanti kita cek. Saya tinggal nanti saat koreksi tinggal nanti saya kasih tahu ke dosennya kalau eh, tugas-tugasnya udah. Nah ya, jadi yang udah ada Google Form-nya, udah ada link Google Form-nya tinggal dimasukin situ aja. Nah, oke, nanti audio juga kalau belum buka nanti kita suruh di Google Form-nya aja. Google Form-nya nanti tinggal kan kemarin tinggal pilih PR keberapa ya kan? Lalu ya tugas keberapa, lalu ada mata kuliahnya juga tinggal dipilih aja biar nanti kita juga bisa nge-sortir. Nah, ya. Nah, untuk hari ini absen atau enggak karena kemarin udah absen juga. So daripada nanti ada double-double juga bisa yang belum absen yang untuk pertemuan pertama kemarin absen sekarang, kalau yang udah ya boleh tidak boleh enggak. Boleh iya boleh tidak. Jadi opsional aja. Jadi untuk yang belum ini terus maaf Pak untuk tugas exam 3D nanti progres pengerjaannya gimana ya Pak? Apakah satu game sama dengan 2D dan atau bagaimana? Nah, tuh bagaimana Pak Zaid? Untuk ini Pak Zaid kan? Karena saya belum ya bagaimana tuh tugas exam pertamanya 3D animasi? Bagaimana Mas Zaid? Apa ada pertanyaan? Gimana? Examnya. Kalau yang di 2D itu apa sih? Examnya 2D. Aku cek dulu deh examnya 2D itu apa. Hmm. Kalau nggak salah ya, yang exam itu kan 2D 3D game jadi satu ya, jadi sama. Sebenarnya 2D 3D game sama audio, jadi ada 5 matkul itu. Kalau nggak salah jadi karena tetap itu jadi satu doang, examnya sama aja. Jadi eh isinya sama aja. Jadi yang seperti yang Pak Agus bilang waktu itu, jadi nanti disebarin aja. Jadi mungkin kan itu mainnya adalah membuatnya kelompok, tapi ngumpulinnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin nanti kalian ngumpulinnya tetap contohnya satu folder ya, satu folder ini dikumpulin aja sama nggak apa di exam itu. Jadi 2D 3D game 2D 3D game 2D 3D audio nanti ada mungkin UI kan. Exam pertama kan suruh buat judul game sampai desain UI-nya, desain dasar UI itu. Jadi dari desain game ya judulnya, terus temanya kayak apa, terus gambaran umumnya gimana, ceritanya gimana, analisa kebutuhan, penjabaran akses ke produksinya, jadi kreatif dan teknisnya kayak gimana, terus desain aset karakter, desain propertinya, desain aset environmentnya, lalu desain aset effect dan UI-nya. Jadi itu intinya sama aja, jadi 2D, 3D, audio, UI jadi satu sama aja, tapi ngumpulinnya tetap individu. Ntar asal lambung saya naik. Terus habis itu jadi nanti pas ngoreksinya, tapi tetap nanti ngoreksinya per aset itu. Jadi kalau aset 2D yang si anak desain 2D, aset 3D yang ngerti desain 3D seperti itu. Tapi ngumpulnya individu dan ngerjainnya bareng sekelompok. Seperti itu Mas siapa? Dihya Zidan, Mas Zidan. Seperti itu ya. Jadi yang untuk examnya sama aja, exam 1, exam 2 sama aja. Begitu, oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja karena ada ini cuma untuk menyambung yang kelas yang kemarin karena ditunda, jadi kita sambung hari ini. So, terima kasih untuk hari ini yang belum presensi, silahkan presensi. Kalau nggak, kalau yang sudah, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah hadir. Semoga kita ketemu lagi bulan depan, tanggal berapa berarti? Tanggal 8 nggak salah, 8 sampai 10.
So dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti kita, oh ya aku belum masuk grup kalian ya, nanti aku masuk grup kalian. Lupa banget aku masuk grup kalian. Jadi dikerjakan tugas-tugasnya yang belum-belum, yang mau bertanya bisa tanya di grup apapun, nanti bisa tinggal dijawab bareng-bareng. Karena di grup itu juga ada dosen-dosennya, jadi nanti mungkin kalau ada yang kebingungan tentang tugas-tugasnya bisa langsung tanya di situ, biar nanti dosennya langsung ngejawab. Thank you, terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.